warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Andika Putri. Perkenalkan, nama saya Daniel Sabila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ardiansyah. Perkenalkan, nama saya Dafa Langudiat Moko Aslam. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana sih pengaplikasian membran di dalam proses industri. Langsung saja, sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian membran pada proses pembuatan bir. Sebelum masuk ke dalam pengaplikasian membran dalam proses pengolahan bir, di sini saya akan menjelaskan secara singkat proses awal pengolahan bir. Yang pertama, di sini kita menggunakan malt barley sebagai bahan baku. Nah, proses yang pertama yaitu adalah malting. Malting ini adalah proses pemanasan malt yang kemudian dilanjutkan dengan proses pemotongan malt di dalam tangki malt. Setelah malt dihancurkan, akan menghasilkan butiran-butiran kasar malt yang biasanya disebut malt grace. Ya, setelah menghasilkan malt grace akan dimasukkan ke dalam tangki masten bersamaan dengan air panas. Nah, di sini terjadilah proses pencampuran. Dan di sini juga terjadi proses-proses enzimatik di mana karbohidrat dan senyawa-senyawa lainnya akan dirombak menjadi gula. Di sini juga terdapat proses-proses enzimatik di mana karbohidrat dan senyawa-senyawa lainnya dirombak menjadi gula untuk mempermudah proses fermentasi. Dari proses pressing, mash akan disaring menggunakan mash filter. Hal ini bertujuan untuk memisahkan antara mash dan sisa-sisa kulit yang dihasilkan dari proses penghancuran tadi. Setelah mash disaring dengan menggunakan filter mash, akan menghasilkan cairan yang lebih bening. Nah, kemudian cairan tersebut akan dialirkan ke boiling copper. Di boiling copper terjadi proses pemanasan atau pemasakan. Nah, di sini proses pemasakan akan dicampurkan dengan hop. Nah, hop di sini itu berfungsi sebagai untuk meningkatkan rasa dan aroma yang ada pada bir. Setelah terjadi proses pemasakan, cairan akan didinginkan di dalam tangki cooler. Setelah didinginkan, barulah bisa difermentasi. Fermentasi biasanya berlangsung selama 1 minggu. Nah, proses fermentasi di sini menghasilkan bir hijau atau bir yang belum siap pakai. Maka dari itu, terdapat proses hilir dalam pembuatan bir. Pengolahan bir hijau agar menjadi bir yang siap minum meliputi maturasi, klarifikasi, stabilasi, dan karbonasi bir. Yang pertama adalah proses maturasi bir. Maturasi ini merupakan proses fermentasi kedua, di mana proses fermentasi ini menggunakan suhu yang lebih rendah daripada fermentasi yang pertama. Klarifikasi. Nah, klarifikasi ini bertujuan untuk menghilangkan zat-zat yang tidak terlarut selama proses fermentasi. Nah, di klarifikasi ini terdapat beberapa metode. Pertama adalah sedimentasi atau pengendapan. Kedua adalah viniligen. Nah, viniligen ini merupakan penambahan zat-zat organik tertentu untuk menghilangkan zat-zat yang tidak terlarut dalam proses fermentasi tadi. Yang ketiga ada filtrasi. Nah, filtrasi ini bertujuan untuk menghilangkan partikel-partikel tersuspensi yang menyebabkan keruh pada bir. Mekanisme filtrasi dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu surface filtration atau pemisahan berdasarkan ukuran pori. Yang kedua adalah deep filtration melalui absorpsi partikel, dan yang ketiga adalah deep filtration melalui taman mekanis bagi partikel. Metode filtrasi yang biasanya digunakan dalam proses pembuatan bir yaitu filter aid dan mikrofiltrasi menggunakan sistem cross flow. Filter aid ini merupakan metode filtrasi untuk memisahkan padatan dari cairan melalui media berpori. Nah,
Biasanya yang digunakan adalah tanah diatom. Akan tetapi penggunaan tanah diatom ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama masalah kesehatan, dikarenakan debunya tanah diatom dapat menyebabkan sesak nafas. Kedua, dapat menyebabkan masalah lingkungan karena lumpur tanah diatom itu sendiri. Teknologi klarifikasi bir yang terbaru pada saat ini yaitu menggunakan mikrofiltrasi secara cross flow. Mikrofiltrasi secara cross flow itu menggunakan hydrophilic polytersulfone, hollow fiber, dan modul lembaran. Dari proses mikrofiltrasi ini menghasilkan bir yang terklarifikasi dengan baik hingga ke residu yang paling kecil. Proses mikrofiltrasi juga lebih menghemat pemakaian cleaning agent. Akan tetapi pada proses mikrofiltrasi menggunakan daya listrik dan air yang sangat tinggi. Yang terakhir adalah proses sentrifugasi. Nah, proses ini digunakan untuk menghilangkan sedikit kadar ragi di dalam bir. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi membran pada proses pengolahan susu. Teknologi pemisahan bakteri. Sebelum ditemukannya teknologi membran, masyarakat menggunakan metode konvensional yaitu pemanasan. Metode ini mengakibatkan denaturasi protein dan lemak. Metode membran digunakan untuk menghindari proses denaturasi dan meningkatkan kualitas produk. Membran yang digunakan untuk metode mikroba adalah mikrofiltrasi. Keuntungan dari proses ini adalah tidak berubahnya sifat kimia dan organoleptik pada susu. Mikrofiltrasi digunakan dengan mengimplementasikan Uniform Transmembrane Pressure atau UTMP yang dapat meningkatkan 99,7% bakteri dari susu dan garam keju. Hasil dari proses MF di pemisahan mikroba menunjukkan tidak adanya perubahan sifat fisika, kimia, dan organoleptik. Penelitian tentang pemisahan bakteri dari susu dengan 3,9% lemak menyatakan pemisahan lemak dilakukan dengan proses MF untuk meningkatkan faktor konsentrasi. Ukuran pori ideal pada proses ini adalah 0,6 sampai dengan 0,7 mikrometer. Pada pemisahan retan, kemungkinan terjadinya denaturasi protein whey. Tingkat denaturasi ini tergantung pada faktor konsentrasi dan kondisi temperatur. Perubahan yang disebabkan denaturasi ini sangat kecil dibandingkan dengan jumlah permen yang didapatkan melalui mikrofiltrasi, sehingga pada proses mixing, karakteristik hasil permen lebih mendominasi. Terlihat pada diagram, pada proses ini, susu mentah akan dipisahkan menjadi susu krim dan krim. Susu krim akan dimikrofiltrasi menggunakan membran keramik pada pori 1,4 mikrometer pada tekanan transmembran konstan. Hasilnya adalah retentat, umpan yang tidak lolos lapisan, mengandung banyak mikroba, dan konsentrasi mikroba pada permen hasil pemisahan kurang dari 0,5%. Retentat kemudian dicampur dengan krim dan dilakukan pemisahan mikroba dengan cara konvensional. Campuran retentat dipanaskan pada suhu 130 derajat Celcius dalam waktu 4 detik. Setelah proses pemanasan, mikroba pada retentat akan berkurang, kemudian dilanjutkan proses pasteurisasi bersama permen. Hasil ini menghasilkan 99,8% sampai dengan 99% mikroba pada susu, sehingga proses pembusukan akan terhambat. Standarisasi susu dan konsentrasi protein susu. Standarisasi pada susu dilakukan menggunakan ultrafiltrasi atau UF. Proses ini memungkinkan adanya peningkatan atau penurunan konsentrasi protein dalam susu tanpa melakukan penambahan susu bubuk, kasein, dan protein whey. Susu krim dan 1% susu dengan peningkatan protein memiliki viskositas yang lebih tinggi dan berwarna putih. Aplikasi ultrafiltrasi yang lain adalah standarisasi protein dan padatan pada susu
untuk keperluan fermentasi seperti pembuatan yogurt, keju, dan lainnya. Kualitas hasil ultrafiltrasi mempermudah quality control pada konsentrasi produk lanjut dan tingkat sintesis. Mikrofiltrasi atau ultrafiltrasi digunakan untuk mendapatkan milk protein konsentrat atau MPC dan milk protein atau MP sebesar 50-95% atau bahkan lebih. Produk ini biasanya digunakan untuk zat adiktif makanan. Proses ultrafiltrasi yang dikombinasikan dengan mikrofiltrasi dan diafiltrasi adalah kondisi pH, temperatur, dan kondisi filtrasi yang tetap akan memungkinkan produk MPC dengan kualitas yang diinginkan dan spesifikasi pada makanan tertentu. Terlihat pada diagram, cream milk yang melalui proses mikrofiltrasi kemudian diinput kalsium klorida akan menghasilkan fermen yang kemudian dilanjutkan dengan proses ultrafiltrasi akan menghasilkan whey protein dalam bentuk liquid. Nah, di samping itu menghasilkan retent. Kemudian diproses menggunakan mikrofiltrasi menghasilkan casein solution. Selain itu, cream milk yang diproses menggunakan mikrofiltrasi kemudian diproses lagi menggunakan ultrafiltrasi akan menghasilkan protein standar milk protein serta milk protein konsentrat. Teknologi membran pada pengolahan susu juga dimanfaatkan untuk proses kalsinasi, yaitu pengurangan jumlah kalsium. Produk susu yang dipasarkan harus sesuai dengan kadar kalsium yang telah ditentukan. Proses yang digunakan adalah UF atau ultrafiltrasi dengan pengendapan termal untuk menghilangkan kalsium fosfat yang sangat tidak larut. Reduksi kalsium fosfat akan meningkatkan yang laktosa pada susu. Namun, kalsium fosfat yang dipisahkan dapat diolah kembali menjadi produk yang bisa dipasarkan. Aplikasi membran pada pembuatan keju. Teknologi yang digunakan pada proses pembuatan keju adalah ultrafiltrasi dan mikrofiltrasi. Aplikasi ultrafiltrasi dalam pembuatan keju sangat menguntungkan bagi konsumen maupun produsen. Hal ini karena dalam proses pembuatan keju dengan ultrafiltrasi dapat meningkatkan kandungan nutrisi pada keju sehingga nilai jual meningkat dan konsumen mengkonsumsi keju yang lebih sehat. Proses ultrafiltrasi dapat meningkatkan efisiensi penggunaan alat proses keju, persen yield, dan kualitas keju. Penggunaan ultrafiltrasi pada pembuatan keju dibagi menjadi 3, yaitu low concentrate retented, medium concentrate retented, dan liquid purchase. Untuk flowchart dari proses ultrafiltrasi dapat Anda lihat di samping, di mana feed pada prosesnya berupa susu yang kemudian melewati proses ultrafiltrasi. Kemudian mampu menghasilkan 3 jenis konsentrasi dadih dan dilanjutkan dengan fermentasi pematangan untuk menghasilkan produk berupa keju. Untuk low concentrate retented atau LCR, susu keju standar terkonsentrasi oleh faktor 1,2 sampai 2 dan sering digunakan pada beberapa tipe keju. Proses ini menghendaki kapasitas tangki keju dan protein whey dilipat gandakan. Namun persen yield keju tidak naik secara signifikan, melainkan hanya 4,5 sampai 5% peningkatan kandungan protein. Proses ini sering digunakan untuk produksi keju cheddar, cottage, dan mozzarella. Proses ini juga dapat digunakan untuk standarisasi susu keju dan mengubah komposisi mineral yang terkandung sehingga meningkatkan kualitas produk keju. Untuk medium concentrate retented atau MCR, susu keju yang standar terkonsentrasi oleh faktor 2-6. Peningkatan persen yield pada proses ini sekitar 6-8%. Proses ini digunakan untuk memproduksi keju cheddar, keju queso fresco, feta, camembert, dan brie. Prosesnya dapat mengkonsentrasikan susu 5 kali dengan diafiltrasi untuk menstandarkan kesetimbangan garam. Kemudian untuk liquid purchase atau LPC, susu keju yang standar terkonsentrasi untuk kandungan padatan pada keju. Proses ini memberikan peningkatan persen yield yang maksimal karena tidak ada butiran protein whey,
Pada proses ini, keju dapat dibuat tanpa menggunakan tangki. Keju yang dapat dihasilkan dari proses ini antara lain feta, quark, cream cheese, ricotta, dan mascarpone. Pada proses pembuatan keju, mikrofiltrasi digunakan untuk kontrol kualitas mikroba dalam prosesnya. Mikrofiltrasi berguna untuk memisahkan mikroba yang tidak diinginkan dari produk keju. Mikrofiltrasi pada proses pretreatment susu keju dapat meningkatkan kepadatan dadi, percepatan pematangan, pengurangan zat aditif CaCl2, dan memudahkan pemanasan pada temperatur tinggi. Aplikasi mikrofiltrasi pada pembuatan keju memberikan potensi peningkatan kualitas keju dan meningkatkan kontrol potensi proteolitik dan sebagai solusi permasalahan penurunan kualitas keju akibat mikroba dan spora yang tidak diinginkan. Proses mikrofiltrasi dalam dunia industri proses keju dapat meminimalkan kontaminasi bakteri, meningkatkan daya jual produk, dan dapat mengolah limbah proses untuk diambil kembali mikroba atau zat yang masih dapat digunakan. Untuk flowchart penggunaan membran mikrofiltrasi, susu melewati mikrofiltrasi menghasilkan krim dan susu skim. Untuk krim yang dihasilkan dapat dilanjutkan langsung pada pembuatan keju, sedangkan susu skim dapat dilanjutkan langsung, dan ada pun yang melalui proses ultrafiltrasi terlebih dahulu untuk menghasilkan UV retentate yang kemudian dilanjutkan pada pembuatan keju. Adapun keunggulan teknologi membran dibandingkan proses konvensional, yaitu diantaranya tujuan dari kedua proses membran adalah untuk meningkatkan fraksi protein-protein susu yang digunakan sebagai keju atau produk berguna lain, dan untuk mengurangi masalah pembuangan limbah whey. Ketika ultrafiltrasi digunakan, pemanfaatan protein susu yang mampu meningkatkan produksi keju sekitar 10%, sehingga proses tersebut telah diadopsi secara luas. Teknologi membran menghasilkan proses-proses yang lebih efisien dibandingkan teknologi konvensional dan memunculkan peluang baru untuk menghasilkan produk-produk yang lebih berkualitas seperti UV cheese atau keju rendah lemak dari susu yang difilter menggunakan membran UV. Aplikasi membran di industri susu memungkinkan peningkatan kualitas produk susu, pengembangan produk baru, serta meningkatkan efisiensi dan profitabilitas proses. Sebagai contoh, pada proses penyisihan bakteri, membran mikrofiltrasi dapat mencapai derajat penyisihan hingga lebih dari 99%. Mikrofiltrasi dioperasikan pada temperatur rendah sehingga sifat fisik dan kimia komponen utama susu tidak mengalami perubahan selama prosesnya. Pada proses konvensional keju, susu masih melalui proses pendinginan atau pengentalan yang kemudian menghasilkan dadi untuk dilanjutkan pada proses fermentasi pematangan. Pada proses pendinginan atau pengentalan, limbah berupa whey yang dibuang tidak dimanfaatkan, sehingga proses konvensional mampu ditingkatkan dengan memanfaatkan ultrafiltrasi dan mikrofiltrasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pengaplikasian membran pada proses pembuatan protein whey. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam, saya akan menjelaskan bagaimana sih whey protein itu dibuat. Ya, whey adalah susu sapi yang diproses dengan baik untuk memperoleh protein yang murni dan mudah diserap tubuh. Dari susu sapi terbaik, susu sapi segar lalu dipasteurisasi untuk membuang bakteri dan kuman. Kemudian, diproses pemisahan bagian dadi menjadi keju dan mentega. Dan airnya menjadi bahan untuk whey protein. Lalu, cairan disaring untuk menghilangkan lemak dan karbohidrat. Akhirnya, dikemas dan siap dipasarkan. Nah, begitu guys proses pembuatan protein whey secara ringkas. Nah, sekarang kita masuk ke penerapan membran pada proses pengolahan protein whey. Membran pertama kali diterapkan di industri susu pada proses protein whey. Ultrafiltrasi dan reservoir osmosis telah digunakan dalam proses tersebut dan dikembangkan secara lebih luas untuk mengkonsentrasikan protein whey atau WPC, whey protein concentrate.
Penerapan teknologi membran pada proses ini dilakukan agar terjadi peningkatan kandungan protein pada POTC, whey tervaksinasi, dan juga meningkatkan fungsi spesifik dari sifat protein whey. Nah, penerapan membran pada peningkatan fungsi produk protein whey akan menguntungkan pihak industri. Hal ini dikarenakan kandungan pada protein whey telah distandarisasi dan dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsi protein whey. Nah, limbah dari hasil penyaringan protein whey akan dikumpulkan. Limbah tersebut memiliki beberapa kandungan seperti kalsium, magnesium, lemak, dan lainnya. Nah, kandungan tersebut dapat diproses kembali menggunakan membran sehingga limbah dapat dimanfaatkan untuk memproduksi produk lainnya. Nah, pada proses pemisahan lemak ini dapat dilihat pada gambar di samping atau diagram di samping yang menghasilkan dua fraksi, yaitu retentat kaya lemak dan juga permeat kaya protein. Nah, sekarang kita masuk ke fraksinasi protein whey. Terdapat dua komponen protein whey, yaitu alpha-lactalbumin dan juga beta-lactoglobin yang memiliki karakteristik berbeda. Proses pemanasan dan separasi membran dikembangkan untuk memisahkan beta-lactoglobin dari protein whey bebas lemak. Nah, proses ini melibatkan polimerisasi reversibel dari alpha-lactalbumin dengan pemanasan pada 55 derajat Celcius dengan pH rendah selama 30 menit. Nah, untuk proses pengolahan protein whey ini juga dapat difraksinasi menjadi senyawa berat molekul rendah dan juga senyawa berat molekul tinggi. Nah, dengan menggunakan membran selulosa hidrofilik dengan ukuran pori yang besar. Nah, lactoferrin dan lactoperoxidase dapat diperoleh kembali dari whey protein concentrate atau WPC bebas lemak dengan menggunakan kromatografi pertukaran ion. Diagram ini merupakan pengaplikasian membran mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, dan juga nanofiltrasi terhadap proses pengolahan protein whey. Ada beberapa metode yang telah dilakukan untuk memproses protein whey agar dapat mengurangi kandungan lemak dengan menggunakan teknologi bas membran. Termokalsik lipoprotein telah dikembangkan berdasarkan kecenderungan lipoprotein untuk berkumpul melalui jembatan kalsium ketika mengalami pemanasan. Nah, kumpulan lipoprotein ini dapat dipisahkan dengan mikrofiltrasi secara efektif untuk menghasilkan protein whey akan bebas lemak. Ada juga metode lain yang dikembangkan menggunakan ultrafiltrasi untuk memproses whey yang tak terolah pada tahap sebelumnya dengan mempertahankan pH mikrofiltrasi yaitu sebanyak 7,5 dengan suhu 55 derajat Celcius selama 8 menit. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.